Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait petir power lagi, melanjutkan ya. Jadi ketika karbon naik, kemudian karena karbon itu panas berbenturan dengan uap air, kemudian terjadilah suara. Jadi suara itu ketika benturan terjadi itu yang ada sebenarnya suara dulu, geledek dulu, kemudian ada cahayanya, gemuruh kemudian cahaya. Sama seperti ketika kita membenturkan besi dengan besi, itu sebenarnya yang terjadi adalah suara dulu baru cahaya. Tetapi karena kecepatan cahaya sangat tinggi, maka cahaya yang lebih dulu diterima gitu. Nah, kemudian benturan itu menghasilkan nitrogen, menghasilkan oksigen dan juga nitrogen. Itu sudah bahas di ozon ya, sudah saya bahas di ozon. Nah, kemudian benturan itu pun menghasilkan petir. Nah, petir ini dalam video saya tentang petir power pada suatu saat nanti akan dijadikan sebagai sumber energi listrik. Jadi untuk memperkuat listrik. Pada saat ini listrik masih dihasilkan dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, tenaga panas bumi dan sebagainya. Pembentukan atau maksudnya pemanfaatan energi fosil menjadi listrik akan dikurangi, seperti halnya batu bara. Kemudian nanti juga listrik itu akan didukung oleh nuklir. Jadi Nusantara ke depan itu akan menjadikan akan merancang teknologi nuklir untuk menciptakan energi listrik. Karena energi nuklir itu 1 gramnya kalau tidak salah sama dengan 8 ton batu bara, apa ya, 1 gram uraniumnya itu. Dan uranium terbesar itu ada di Jawa, ada di Gunung Muria. Nah, kembali ke petir power. Ini sebenarnya hal yang umum, dalam artian begini saudaraku. Petir itu pernah dalam kisah tanah Jawa itu ditangkap oleh Ki Ageng Selo, leluhurnya Mbah Kali. Jadi kalau Benjamin Franklin menangkap petir dengan layangan, maka Ki Ageng Selo dengan tangan. Makanya Ki Ageng Selo punya kekuatan petir. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Kenapa demikian? Karena manusia juga memiliki petir, memiliki listrik, sehingga nyambung sebenarnya. Tetapi listrik yang ada pada diri manusia sangat kecil. Nah, ini bisa diolah. Tapi nantilah itu kita bahas yang lain. Nah, dalam dunia kita ini, terutama yang masih berbasis sains, itu ada yang dinamakan dengan ide atau ide. Ide ini sebenarnya suatu hal yang imajinatif. Nah, perbedaan antara ide dan spirit, kalau ide itu karakteristiknya bisa benar bisa salah karena landasannya sains. Jadi punya ide atau imajinasi itu bisa benar bisa salah karena masih menggunakan sains. Tetapi kalau spirit itu kebenarannya mutlak, walaupun itu forecasting, walaupun masa depan. Jadi ketika apa yang terjadi, teknologi apa yang akan terjadi di masa depan, itu dalam spirit sudah ada, sudah terlihat. Bagaimana teorinya, bagaimana metodologinya, bagaimana teknisnya, itu sudah ada. Nah, sedangkan ide itu terkait dengan sains yang nanti diwujudkan dalam eksperimen. Bisa jadi, bisa terwujud ataupun bisa tidak terwujud. Jadi kalau berlandaskan pada sains itu selalu eksperimen dan mentok. Tetapi kalau berlandaskan pada spirit itu kebenarannya mutlak, baik itu masa lalu, saat ini atau masa yang akan datang. Hal-hal yang di spirit itu ada yang bisa diwujudkan, ada yang tidak. Maksudnya begini,
Semuanya pasti, tetapi ada yang bisa diwujudkan ke alam fisik sebagai bentuk fisik, ada yang tidak. Yang tidak bisa diwujudkan ke alam fisik seperti apa? Seperti iblis. Iblis itu tidak bisa diwujudkan, walau bagaimanapun tidak bisa. Nah, sedangkan petirnya itu ada di alam fisik, bisa kita lihat. Nah, tetapi metodologinya kan belum ada. Metode atau teori untuk itu kan belum real. Nah, ini di alam spirit, teori tentang menjadikan petir sebagai power itu sudah ada. Sederhananya begini. Kalau dulu Ki Ageng Selo menangkap petir dengan kemampuan spirit, nah maka nanti menangkap petir itu dengan kemampuan teknologi atau sains. Karena spirit untuk diwujudkan dalam fisik tetap membutuhkan sains. Perwujudannya tetap sains. Tetapi sains ini kalau tidak berlandaskan kepada spirit mentok. Karena ada margin error. Dalam dunia sains ada margin error. Pasti ada margin error. Sedangkan spirit mutlak. Tetapi kalau spirit untuk diwujudkan itu harus menggunakan sains. Kalau tidak random seperti halnya para dukun. Nah, salah satu yang bisa diwujudkan terkait dengan, ada beberapa lah yang bisa, atau ada banyak yang bisa diwujudkan dari dunia spirit untuk masa yang akan datang ke dalam dunia sains. Salah satunya adalah petir itu. Petir saat ini kalau kita teliti itu di setiap gedung pencakar langit ataupun di rumah-rumah yang tinggi pasti ada penangkal petir yang bentuknya seperti tombak itu. Nah, saat ini yang ada baru penangkal petir. Maka nanti ke depan penangkal petir itu akan dirubah menjadi tenaga petir. Jadi tinggal disiapkan baterai, tinggal disiapkan trafo. Kalau dulu Ki Ageng Selo petirnya disakuin, maka nanti petir itu akan disimpan di dalam laptop, bisa disimpan di dalam HP, bisa disimpan di dalam elektronik, yaitu baterai. Baterai saat ini sumber energi listriknya itu dari PLTA, dari PLTU, dari PLTG dan sebagainya. Nanti sumber baterai itu, sumber listriknya itu bisa didapat dari petir dan juga nuklir. Kalau nuklir sudah umum, tetapi memang di Indonesia belum dieksplorasi. Nanti pasti dieksplorasi. Yang banyak di Muria, di Gunung Muria. Nah, petir power ini mungkin masih jarang yang membicarakan atau belum ada yang membicarakan. Nanti bisa. Bagaimana caranya nanti ada, karena yang membimbing adalah spirit. Kalau yang membimbing spirit itu 0% margin errornya nggak ada. Mutlak. Itu mutlak kebenaran. Caranya itu ada. Jadi nanti semua hal terkait dengan perangkat atau terkait dukungan untuk kehidupan manusia yang lebih baik itu nanti akan diturunkan dari aspek spirit ke sains. Makanya nanti spirit akan menjadi rujukan untuk seluruh ilmu pengetahuan. Karena bisa mengkonfirmasi sesuatu itu benar atau salah. Itu. Jadi keilmuan spirit itu bisa mengkonfirmasi benar atau salah sesuatu, segala hal begitu. Seperti halnya sejarah lah, terutama seperti itu bisa dikonfirmasi. Spirit itu bukan metafisik ya. Kalau metafisik dimensinya siluman, jin, setan, iblis, malaikat. Kalau spirit dimensinya Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Sidratul Mustawa, Ars. Jadi pusat dokumentasinya di sana. Itu. Jadi ke depan ini peluangnya sangat besar ya. Tapi memang tahapannya kan ada fayakun kalau di bumi. Kalau di spirit kun selesai, kalau di bumi harus fayakun. Jadi ada proses yang harus ditunggu. Tidak seperti di spirit. Nah, petir power ini akan diwujudkan sehingga nanti energi fosil seperti batu bara, kemudian seperti minyak bumi itu akan secara perlahan dihilangkan sehingga bumi akan menjadi hijau. Nanti mobil itu ketika sedang berjalan di tol Cipali lah umpamanya, ketika disambar petir itu bukan lagi terbakar atau hangus, tapi malah makin kencang. Karena apa? Karena ada suntikan energi dari petir gitu loh. Anda bisa membayangkan mobil di Cipali disambar petir tambah kencang. Bukan hangus tapi tambah kencang. Itulah gambaran
jauhnya seperti itu. Dan itu sangat mungkin karena ini bukan ide, bukan imajinasi, tapi ini fakta di spirit. Fakta-fakta di spirit terkait sains itu bisa diturunkan dalam dunia dohir tetapi membutuhkan waktu. Demikian terkait petir power. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.